Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya makna di balik perintah untuk mengagungkan nama Tuhan yang Maha Tinggi? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng surah Al-A'la. Ini salah satu surah yang mungkin sering banget kita dengar, tapi pesannya, wah, dalam banget. Yuk, kita mulai perjalanannya. Kita mulai dari namanya dulu ya, Al-A'la, yang artinya yang maha tinggi. Ini bukan cuma sekedar nama loh, ini tuh kayak benang merah yang mengikat semua ayat di dalamnya. Dari awal kita langsung disuruh untuk menyucikan nama ini. Dan sepanjang surah kita bakal ditunjukin kenapa nama ini begitu agung dan layak untuk disucikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal kenalan dulu sama surahnya, terus kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, gimana manusia dikasih pilihan, bedah perspektif soal akhirat, dan yang paling penting, gimana cara kita mengamalkan pesannya sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita kenali lebih dekat identitas surah Al-A'la, surah urutan ke-87 dalam Al-Quran. Jadi gini, ada beberapa fakta kunci. Surah ini punya 19 ayat dan digolongkan sebagai surah Makkiyah. Artinya apa? Artinya surah ini turun di Mekah sebelum masa hijrah. Nah, ini penting, karena surah-surah Makkiyah itu fokusnya biasanya ke penguatan pondasi iman, dan itu kerasa banget di surah Al-A'la ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Surah ini nggak cuma nyuruh kita buat mengagungkan Allah, tapi juga ngasih lihat buktinya. Yuk kita lihat gimana Allah menunjukkan kebesarannya lewat ciptaan dan juga wahyunya. Coba deh perhatiin, pembukaannya itu bukan cerita, tapi perintah yang langsung dan to the point. Sucikanlah nama Tuhanmu. Ini seolah-olah ngajak kita buat langsung terlibat, langsung berzikir, dan langsung aktif mengingat keagungannya. Dan inilah bukti pertamanya, ciptaan yang super sempurna. Urutannya itu indah banget. Dia menciptakan, terus menyempurnakan, lalu menentukan takarannya, dan akhirnya memberi petunjuk. Semuanya itu ada proses desain yang luar biasa, dari hal paling besar sampai yang paling kecil. Terus kita dikasih contoh yang super simple tapi dalam banget, rumput. Sesuatu yang kita lihat tiap hari kan, siklusnya dari yang hijau subur sampai jadi kering dan hitam, itu sebetulnya gambaran kecil dari siklus kehidupan itu sendiri. Pengingat nyata tentang kuasa Allah atas hidup dan mati. Oke, dari tanda-tanda di alam semesta, surah ini kemudian ngajak kita lihat karunia besar lainnya. Kalau alam itu bukti fisik yang bisa kita lihat, nah Al-Quran itu adalah bukti dalam bentuk petunjuk langsung untuk hidup kita. Ayat ini, wah isinya janji yang luar biasa buat Nabi Muhammad. Allah sendiri yang menjamin kalau Al-Quran itu bakal terjaga di ingatan beliau. Ini tuh sebuah mujizat loh, menunjukkan kalau wahyu ini benar-benar ada dalam penjagaan langsung dari Yang Maha Tinggi. Oke, jadi setelah semua bukti dipaparkan, bukti di alam dan bukti lewat wahyu, sekarang fokusnya pindah ke kita. Pertanyaan besarnya jadi, terus kita mau respon gimana? Nah, disinilah letak pilihan besar kita sebagai manusia. Dan disinilah tugas utama kita sebagai orang beriman. Teruslah memberi peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu pasti akan selalu ada gunanya buat orang-orang yang hatinya mau terbuka dan punya rasa takut kepada Allah. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran dua jalan yang kontras banget. Di satu sisi, ada jalannya orang yang takut, yang mau menerima pelajaran, dan ujungnya adalah keberuntungan. Di sisi lain, ada jalannya orang yang celaka, yang sengaja menjauh dan akhirnya menuju konsekuensi yang mengerikan. Dua pilihan, dua nasib yang berbeda. Pembahasan ini kemudian membawa kita ke pesan utamanya, yaitu soal prioritas, sebuah perbandingan yang tajam antara dunia yang cuma sementara dengan akhirat yang sifatnya abadi. Ayat ini tuh kayak nyentil kita banget ya, menyoroti salah satu kelemahan kita sebagai manusia, kecenderungan buat lebih milih gemerlapnya dunia yang ada di depan mata. Padahal kita tahu semua itu cuma sebentar. Terus langsung dikasih jawabannya. Jelas, tegas, dan ngubah cara pandang kita. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalimat ini bukan cuma info, tapi seharusnya jadi filter buat setiap keputusan yang kita ambil. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih kekal. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti kita harus ninggalin dunia sama sekali loh. Islam itu ngajarin keseimbangan yang keren banget. Kayak di ayat ini, kita disuruh cari akhirat lewat apa yang kita punya di dunia. Jadi, dunia itu alat, bukan tujuan akhir.
Dan yang bikin makin mantap, di akhir surah ini ditegaskan kalau pesan-pesan ini tentang mengagungkan Tuhan, tentang akhirat yang lebih utama, bukanlah hal yang baru. Ini adalah kebenaran abadi yang sama yang juga ada di kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bawa semua pesan keren ini ke dalam tindakan nyata? Yuk, kita coba pecah jadi 3 perilaku utama yang bisa kita praktekin setiap hari. Pertama, siapkan bekal. Ubah mindset kita, dunia ini tempat kita ngumpulin bekal buat akhirat. Kedua, selalu bertasbih. Biasakan lisan kita buat selalu ingat dan menyucikan namanya. Dan ketiga, teruslah belajar. Jadikan Al-Quran sebagai panduan utama hidup kita. Pembahasan kita mungkin selesai sampai di sini. Tapi perjalanan kita masing-masing justru baru aja dimulai. Jadi pertanyaannya buat kita renungkan bareng, setelah mendalami pesan surah Al-A'la, kira-kira langkah nyata apa yang bakal Anda ambil hari ini untuk mengagungkan Yang Maha Tinggi dalam hidup Anda?